Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidak pernah lepas dari semangat kepemudaan. Dimulai pada tahun 1908, di mana pemuda dan pemudi mahasiswa Sekolah Kedokteran Stovia menggagas sebuah pertemuan untuk membentuk organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda dan berdiri untuk memperbaiki keadaan rakyat, terutama rakyat kecil. Tidak berhenti di sana, pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, terbentuklah Kongres Pemuda kedua yang diinisiasi oleh beragam keorganisasian pemuda dari seluruh Indonesia dengan satu semangat, yaitu semangat kesatuan dan persatuan. Dari kongres ini lahirlah Sumpah Pemuda, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan tidak berhenti sampai di situ. Dengan menyerahnya Jepang pada sekutu, hal ini dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, sehingga terlaksanalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang disampaikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan dan ancaman kedaulatan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen yang mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Perkenalkan, nama saya Mary Octavia dari Angkatan 118 nomor urut 13. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila secara sistematis disampaikan oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Sejarah naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dirancang oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa yang disebut BPUPKI pada sidang kedua tanggal 29 Mei sampai dengan 16 Juli 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Walaupun seluruhnya kita memiliki perbedaan, pemikiran, bahasa, suku, ras, agama, dan budaya, tapi pada hakikatnya kita tetap satu. Yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar dan bangsa lain bahwa sejak saat itu kita telah menjadi negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan, kita harus memahami yang pertama yaitu tentang bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan sangsaka merah putih. Sangsaka merah putih memiliki ukuran 2/3 dari panjang bendera tersebut. Bendera pusaka sangsaka merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tepatnya pada saat proklamasi kemerdekaan, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua kita akan membahas tentang bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Banyak sekali fungsi dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah, antar wilayah, antar suku. Yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia dilambangkan dengan burung Garuda. Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh. Bela negara memiliki makna yang begitu luas, tidak hanya di medan perang sambil mengangkat senjata. Kesadaran bela negara ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah yang menjadi ruang hidup bagi warga negara Indonesia. Negara akan kuat apabila warga negaranya bersatu padu dan kompak membela negara. Kita sebagai warga negara wajib membela negara kita. Kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata. Sikap perilaku bela negara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita saksikan berikut ini.